Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini ya, kita akan membahas tentang apa itu life quarter crisis. Pada saat ini, khususnya pada usia 20-an ya, banyak yang mengeluh tentang kehidupannya, entah itu masalah pendidikan, yang gak lulus-lulus kuliah, masalah karir yang gak cepet-cepet nemu kerja, masalah pernikahan yang gak kunjung-kunjung nikah, atau masalah tuntutan keluarga yang terlalu berharap lebih. Semua keresahan tersebut ini muncul karena di umur 20-an adalah masa di mana kita merasa tertantang untuk membuktikan dirinya sebagai seorang pribadi dewasa yang mandiri, tidak lagi bergantung kepada orang lain atau orang tuanya ya, baik itu secara finansial, ekonomi, sosiologi ataupun psikologi. Ini yang disebut sebagai life quarter crisis. Lah di sini saya akan membahas bagaimana sih awal mula istilah life quarter crisis itu muncul dan bagaimana cara meminimalisir dampak dari life quarter crisis. Oke, mari kita bahas. Life quarter crisis dikemukakan pertama kali oleh Alexandra Robbins dan Abby Wilner pada tahun 2001, yang didasari oleh penelitian beliau terhadap kaum muda yang disebut sebagai 20-something, atau bisa diartikan sebagai seorang yang telah meninggalkan kenyamanan hidup sebagai mahasiswa dan mulai memasuki real life atau dunia yang sungguhnya dengan tuntutan bekerja atau menikah. Bagi sebagian orang, masa-masa quarter life atau di usia 20-an sebetulnya tidak harus berjalan dengan sebuah krisis ya. Tetapi ada sebagian yang malah menjadi masa yang menyenangkan karena ada kesempatan atau opportunity untuk mencoba segala hal yang tujuannya untuk menemukan jati diri, atau istilah filsafatnya itu makna dari kehidupan sih, seperti itulah. Akan tapi ada beberapa orang yang juga menjalani masa quarter life dengan perasaan panik, penuh tekanan, insecure, frustasi, dan tidak bermakna. Hal ini sering terjadi ketika kita merasa tidak percaya diri kepada lingkungan sekitar, atau apa yang kita ekspektasikan tidak sesuai dengan realita yang ada, seperti itu. Contoh lah, si A seumuran sama kita, sudah sukses secara finansial, udah punya mobil, udah dapat kerjaan yang menurut lingkungan sekitar kita itu mapan, dan lain sebagainya lah. Ditambah lagi dengan orang tua kita yang selalu membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Apa gak stres itu? Sebelum kita membahas tentang cara menangani life quarter crisis, yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah faktor internal dan eksternal. Internal dan eksternal. Orang lain yang lebih sukses, lebih mapan secara finansial, udah punya kerjaan tetap atau apapun itulah, itu semua merupakan faktor-faktor eksternal yang sesungguhnya tidak dapat kita kontrol. Sehingga untuk menangani life quarter crisis, itu yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki apa saja yang bisa kita kontrol, atau bisa dibilang kita harus memperbaiki faktor-faktor yang internal terlebih dahulu. Karena faktor internal itu merupakan faktor-faktor yang bisa kita kontrol sendiri. Jadi baik atau tidaknya itu ada di tangan kita kalau faktor internal seperti itu. Itu yang bisa kita kontrol. Lalu apa saja sih faktor-faktor internal yang dapat kita perbaiki untuk dapat terhindar atau setidaknya meminimalisir dampak life quarter crisis pada diri kita atau pada kehidupan kita. Tentu yang harus kita perbaiki banyak banget, tetapi di sini saya akan membahas hal-hal yang saya anggap penting ya. Jika hal-hal tersebut dilakukan, niscaya insya Allah kebaikan akan datang sendiri kepada kita.
Oke, tanpa banyak bacot. Yang pertama adalah memperbaiki kebiasaan kecil dari kehidupan kalian. Yang pertama, gak usah muluk-muluk lah ya. Yang harus kita perbaiki atau kalian perbaiki terlebih dahulu adalah perbaiki kebiasaan-kebiasaan kecil dari kehidupan kalian. Seringkali kita meremehkan hal-hal kecil dari hidup kita, seakan-akan hal kecil tersebut tidak memiliki dampak. Padahal dampaknya sangat besar loh. Contohnya lah, bangun pagi, gak begadang, makan makanan sehat, sering olahraga, dan lain-lain. Itu semua adalah rentetan kebiasaan-kebiasaan yang sering dianggap enteng, tetapi sangat memiliki dampak yang besar dalam kehidupan kita. Coba aja deh ya, kalian tiap hari makan fast food lah, pasti badan kalian akan lemes karena nutrisi yang kita serap itu sedikit, namun gula dan fat dan lemak yang kita serap itu banyak. Jadi terpaksa tubuh kita itu memproses secara berlebihan. Istilahnya untuk memproses makanan tersebut itu membutuhkan energi yang sangat banyak. Karena nutrisinya sangat sedikit, ya jadinya kita itu otomatis akan terus merasa lapar lah. Seperti itu. Ya intinya kita itu kalau makanan-makanan yang gak sehat, fast food seperti itu, kita itu akan lemes. Kalau udah lemes, bagaimana kita mau beraktivitas kalau bergerak aja kita mager? Bagaimana kita mau sukses kalau kita kerjanya males-malesan? Ujung-ujungnya ya kita dicap sebagai kaum rebahan. Kan logikanya seperti itu. Jadi gak usah sosok mau berbuat sesuatu yang besar lah jika hal-hal kecil yang tadi itu tidak kita lakukan terlebih dahulu. Perbaiki sesuatu yang kecil terlebih dahulu, baru sedikit demi sedikit kita akan mendekati sesuatu yang lebih besar. Suatu yang besar pasti berawal dari suatu yang kecil. Itu rumusnya. Rumus patennya itu seperti itu. Untuk yang nomor 2, itu rutin baca buku. Setelah kalian berhasil melakukan langkah yang pertama, selanjutnya kalian harus membiasakan diri kalian untuk membaca buku. Karena untuk kalian yang masih di umur under 25, itu yang harus sering kalian lakukan adalah serap ilmu sebanyak-banyaknya. Karena dari membaca buku yang berfaedah ya, selain kalian akan mendapatkan ilmu, kalian juga akan mendapatkan terbentuk kerangka berpikir kalau seandainya kalian sering membaca buku. Nah, kerangka berpikir ini tidak akan kalian dapat kalau seandainya kalian itu membaca buku secara setengah-setengah. Ya cuma ambil yang penting-pentingnya toh. Itu gak bisa. Yang membaca yang baik itu harus kalian baca dari awal baca buku itu dari halaman pertama sampai terakhir. Lah itu baru kalian akan menangkap kerangka berpikir yang benar dari buku tersebut, dan sudut pandang buku tersebut kalian akan pahami bagaimana sih tujuan buku ini itu mengajak pembaca itu seperti apa lah, seperti itu. Selain baca buku ya, coba deh kalian sesekali mendengarkan podcast atau video yang memberikan wawasan kepada kalian. Saya jamin itu akan berpengaruh banget kepada paradigma atau pandangan kalian dalam menjalani hidup. Lah, yang terakhir ini. Yang terakhir itu praktek. Kenapa yang terakhir itu praktek? Logikanya tuh gini ya. Kalian udah memiliki kebiasaan bagus, udah rutin baca buku, sudah punya kebiasaan dan ilmu yang mendukung, tetapi kalian gak mempraktekkan ilmu tersebut, atau mempraktekkan ilmu apa yang kalian dapat, ya sama aja bohong bro. Jadi kalian harus mempraktekkan ilmu yang kalian dapat. Gak usah malu dengan apa yang kalian lakukan. Lakukan aja deh apa yang ada dalam pikiran kalian. Asalkan apa yang kalian lakukan itu tidak berdosa, tidak merugikan orang lain, tidak melanggar undang-undang, lakukan aja. Kadang apa yang kita pikirkan, entah omongan tetangga,
atau malu karena tidak sesuai dengan jurusan kalian waktu kuliah, atau apapun itu, sebenarnya ya, itu cuma ada dalam otak kalian. Orang lain tuh gak peduli dengan apa yang kalian lakukan sebenarnya. Entah kita mau salto atau apapun itu cuma ada dalam otak kalian. Jadi lakukan apa saja yang mau kita lakukan sesuai dengan ilmu yang kita kuasai. Percaya kepada saya, kalau kalian persisten atau secara terus-menerus melakukan hal tersebut, kesuksesan akan menghampiri kalian. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Ingat, video ini hanya saran untuk membantu kalian dalam meminimalisir dampak life quarter crisis. Keputusan akhir tetap ada pada diri kalian semua. Orang yang bisa merubah diri kalian itu bukan profesor, bukan psikolog, apalagi saya ya, tetapi diri kalian sendiri dan Tuhan, seperti itu. Yang lain hanya berperan sebagai penyemangat, memberi saran dan sebagainya. Tapi yang paling menentukan itu adalah diri kalian sendiri. Oke, terima kasih atas kesempatannya. See you. Terima kasih.